banyak yang terbuang, waktu terbuang, dan lain-lain. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi Waktu kemarin terbuang, segala macam jadi Masya Allah. Kan? Yang pertama Papa masih, you were there untuk doing everything you can, but sesuai dengan komitmen Papa waktu itu, kalau sampai terjadi lagi, Papa lepas tangan. Hands up. Papa hands up. Dan Ido terima itu, dan Ido hargain itu karena itu kalau salah terima satu. Pulangin. Aneh terima sih. Alhamdulillah itu jadi pelajaran tersendiri buat Ido, Pak. Dengan menghadapi sendiri kasus itu, jadi apa ya? Mungkin kalau sebelumnya ada babe gue gitu kan, alhamdulillah gitu masih lebih santai. Kalau sekarang hadapin semua sendiri, Ido nggak tahu apa yang Papa rasain waktu itu mungkin pada saat menghadapi menangani kasus Ido. Now I know gitu kan. Dan kayak Teteh bilang anak-anaknya Pak Haji padahal pada juga nge-rap gitu kan. Bapaknya dong terus anaknya pada juga nge-rap, ngerepotin. Sekarang kerepotan sendiri gitu kan. Jadi ya ada banyak lah Pak. Itu paling cuma minta doanya dari Papa khususnya, dari keluarga, dari semua, dari fans untuk doakan supaya bisa istiqomah, bisa lebih baik ke depannya, bertahan. Karena Ido sadar ini akan menjadi perjuangan Ido seumur hidup sampai Ido mati. Kalau berdasarkan ilmu yang tadi Ido dapatkan di BNN, akan menjadi beban seumur hidup. Sampai kapanpun Ido harus bisa kontrol itu. Cuman Ido boleh nanya gak Pak? Pastilah, masa gak boleh. Minta duit aja boleh. Masih bisa ya? Bisa. Ya boleh. Gimana sih Papa? Ido gak tahu nih, how do you feel about me? How do you see me now? Setelah Ido melakukan kesalahan 2 kali. Terus Ido juga, jujur Ido ada nervousnya juga untuk masalah karir juga, untuk kembali juga. Ido gak tahu apakah para penggemar masih bisa nerima atau enggak. Papa masih percaya atau enggak. That's all? Iya. Bagaimana sikap Papa terhadap Ridho gitu kan setelah kejadian ini? Papa harus akui. Ketika kamu yang kedua tuh Papa drop. Shock berat. Artinya kecewa berat sama kamu. Itu pertama yang Papa rasakan saat itu. Begitu kamu nangis minta maaf. Aduh, Papa gak drop saat itu. Kecewa, artinya kecewa ya. Kenapa kok itu bisa terjadi? Kecewa deh, wajar lah itu. Kecewa dan pakai banget. Nah saat itu Papa harus rubah apa? Strategi yang Papa bilang. Sebagaimana Papa bilang, Dok kalau kamu kedua kali Papa hands up. Itu sebetulnya kalau kamu kedua ini mesti ada pecut. Ada cambuk gitu. Hal itu untuk mencambuk kamu. Ya. Tetapi dalam kekecewaan Papa bukan berarti putus asa tentang kamu. Papa berarti bukan harus bersikap marah sama kamu, tidak. Kenapa? Satu, tadi yang Allah bilang bahwa sangat boleh jadi di antara istrimu, anakmu yang akan menjadi musuhmu, akan mengecewakan kamu. Tapi kalau kamu memaafkan dia, menyayangi dia, mengampuni dia, Allah Maha Pengampun. Itu satu. Yang kedua, Papa yakin kamu akan bisa kembali. Karena ada firman Allah yang mengatakan, Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad kepada para hamba Allah yang keterlaluan di dalam berbuat dosa. Itu tuh. Kayak Ido Roma ya Pak? Kamu belum keterlaluan. Belum ya? Belum lah. Asrafu yang keterlaluan. Berbuat dosa. Level jauh di atas itu. Waduh, macam-macam. Ada yang kejahatan-kejahatan di dunia ini kamu lihat. Berbagai macam kejahatan yang terlalu jahat. Mulai dikatakan kamu merusak dirimu sendiri.
Kamu nggak korupsi, kamu nggak mencuri, kamu nggak merampok. Tidak kan? merugikan orang lain, dan merugikan Iya diri. kan? Iya. Nah, merugikan diri kamu sendiri. Ya. Tapi Allah mengatakan, Qul li'ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba Allah yang keterlaluan berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah itu akan mengampuni seluruh dosamu. Semuanya diampuni Allah. Kalau kita mau mohon ampun. Kalau kita mau taubat. Selesai sudah gitu kan. Nah inilah juga yang membuat papa itu tidak boleh. A priori sama kamu tidak boleh. Memarahi kamu tidak boleh. Karena papa tahu. Kamu tuh digoda oleh setan. Kamu dalam kondisi yang al-imanu yazid wa yanqusus. Iman itu bertambah dan kurang, fluktuatif kan. Papa memaklumi itu tapi bukan berarti lu boleh ngerjain lagi, paham gak lu? Sampai saat yang kedua ini, na'udzubillah jangan sampai yang ketiga. Nah lalu Ridho tadi bertanya, apakah papa masih bisa nerima Ridho? Dia ya pastilah, apapun you are my son. Ya. Transformasi. Sampai saat ini lu masih anak gue. You are my son and ya pastilah papa harus bertanggung jawab apapun. Dan pastilah papa akan mencintai kamu sebagai anak. Apapun apa kamu. Kalau kamu tanya bagaimana fans masih bisa gak apa? Ya terima. Insya Allah bangsa Indonesia gampang melupakan sesuatu. Bangsa Indonesia ini gampang melupakan sesuatu hal yang berdasarkan pengalaman tuh kayak gitu. Jadi berarti jiwanya jiwa pemaaf ya. Jiwa pemaaf bangsa Indonesia. Rahim ya. Pemurah, pemaaf. Masya Allah. Jadi kalau soal itu Bapak yakin ya. Sejauh kamu pertama tentunya harus kembali dalam sebagai seniman. Kamu harus betul-betul lebih berkualiti. Punya lebih quality yang lebih dari yang kemarin gitu loh. Itu harus kamu berkreasi. Dan sebagai seniman, sebagai muslim kamu harus lebih beriman, bertakwa, berakhlak. Dan insya Allah itu semua masyarakat Indonesia, papa yakin banget ya, mereka akan bisa memaafkan, akan bisa menerima kamu kembali. Sejauh kamu yang betul-betul bisa menampilkan Ridho Roma yang brand new, Ridho Roma yang oke, Ridho Roma yang papa yakin semua akan bisa menerima kamu. Yang pasti kamu tunjukkan kepada dirimu sendiri, kepada Allah SWT bahwa kamu betul-betul taubatan nasuha, tidak terjadi lagi. Kalau branding baru tuh biasanya budgetnya agak gede lagi tuh Pak. Ya apapun lah papa pasti support kamu untuk karir kamu dan sebagainya. Dan saya atas nama dia nih pada masyarakat, pada terutama Forza ya mohon dimaafkan Ridho atas kembalinya kepleset tadi. Agar tidak terulang lagi dan tentunya mohon doanya juga agar Ridho betul-betul bisa eksis kembali sebagai seorang seniman karena Ridho tuh punya potensi yang keren ya dan kamu harus kembali. Tapi Pak, I heard you. I mean nama papa become enggak. Mayahdillah fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya. Tidak ada yang bisa menghinakan manusia kalau Allah mau memuliakan. Nah sebaliknya tidak ada yang bisa memuliakan menghinakan manusia kalau Allah memuliakan. Tidak ada yang bisa memuliakan manusia kalau Allah mau menghinakan. Jadi dalam konteks ini yang pasti kita dalam bermasyarakat sebagai seniman, katakanlah minta maaf sama fans, minta maaf, minta doanya, ya insya Allah
semuanya clear, semuanya oke. Karena tidak ada dari kita semua yang nggak punya dosa tuh nggak ada. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'in wa khairul khati'ina at-tawwabun. Semua anak Adam berdosa. Sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertobat. Termasuk Roma Irama tuh ya. Ya? Termasuk Roma Irama. Termasuk saya. Roma Irama dulu berdosa terus tobat. Kunci sukses tobatnya itu gimana? Kalau nggak ngakik nggak enak nih. Nggak, mesti kasih do apa namanya, tips lah untuk bisa. Kasih do tips untuk konsisten itu. Iya, untuk bisa. Sering lagi. Udah sering banget cuman kan. Kita udah 15 bulan lupa gak ketemu. Perlu di refresh lah. Kasih Ada refresh. Oke, refresh. Oke. Kangen gak sih 15 bulan gak ketemu? Begini dok, bahwa kan tadi al-iman yazid wa yanqus. Iman itu turun naik. Tergantung bagaimana kita menjaganya, memeliharanya. Nah, Papa sering ngomong begini, badan ini aja mesti dirawat. Rawat badan bagaimana? Dikasih konsumsi. Makan yang sehat. Pagi sarapan, ntar jam sekian makan siang, malam ada makan malam. Udah gitu dikasih vitamin, harus olahraga ini itu. Sehingga badan menjadi sehat dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Dirawat. Begitu ya iman. Iman ini kan yang bersifat ruhani harus dirawat. Yang tadi bilang al-iman yazid wa yanqus, dia bisa bertambah bisa berkurang. Ketika dirawat dia naik. Ketika tidak dirawat dia turun. Nah, merawat iman itulah yang harus konsisten. Apa merawat iman? Jangan ada satu hari tanpa baca Quran. Dan I always say like that since before. Jangan ada satu hari berlalu tanpa Quran. 24 jam. Kita beraktivitas katakanlah bagi 3-3. 8 jam tidur, 8 jam apa bekerja. Masa gak ada sih setengah jam untuk baca Quran? 10 menit lah. Walau ayatan, walau satu ayat. Itu konsumsi iman. Dikasih makan iman dengan Quran atau dengan mendengar tabligh, ya, dengan membaca buku-buku yang keagamaan. Itu vitaminnya, stabilisatornya sholat. Kenapa sholat 5 waktu? Karena iman itu nggak stabil. Karena naik turun tadi. Karena naik turun maka ada stabilisatornya. Sholat makanya 5 kali. Dari subuh ke zuhur ini kita bersosialisasi. Kita berinteraksi di dunia. Dari berinteraksi itu bermacam pengaruh negatif, positif masuk. Nah, sholat zuhur untuk mengembalikan iman kita yang tadi subuh. Setelah katakanlah ada terkontaminasi pada zuhur. Sholat asar untuk membersihkan kesalahan kita. Kayak gitu. Jadi dengan sholat 5 kali sehari kata Nabi sama seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Itulah stabilisator iman adalah sholat. Gak sempat bawa asem ya? Hah? Gak sempat bawa asem, mandi sehari 5 kali. Nah makanya stabilisator iman dan vitaminnya adalah baca Quran. Kenapa baca Quran? Quran itu kalimatullah. Ngomongan Allah, kata-kata Allah. Tuhan yang ngomong. Saya mau dengar kata-kata Tuhan apa nih? Nggak ada konsultan yang terhebat kecuali Tuhan, Allah. Nah jadi kalau baca Quran sekedar baca, nggak tahu artinya, ya dapat pahala. Tapi nggak efektif. Baca Quran mengerti artinya. Itulah. Nah nggak ada cara lain. Dan selanjutnya jaga community, komunitas. Sebelum kita punya power untuk bisa mengapa orang, jaga komunitas. Sebelum kita punya power untuk tidak terwarnai, paling tidak, ya itu harus pandai-pandai memilih lingkungan.
Kalau sudah punya power untuk tidak terkontaminasi, yang namanya koruptor, penjudi, penzina, pemabuk, narkoba, bandarnya kayak it's okay. Kita bisa bergaul semua tanggung jawab masing-masing. Tapi kita yakin tidak akan terkontaminasi, kita tidak akan apa. Atau bahkan kita, apalagi kalau kita bisa mewarnai mereka. Kira-kira gitu Dok. Ada gak kamu bisa berbagi kepada pemirsa, jangan sampai masuk penjara karena bla bla bla? Maksudnya berhubungan dengan Bahwa di penjara tuh kita hilang kebebasan, ya iyalah, hilang kenyamanan, penderitaan. Nah, bagaimana serba sedikit aja supaya teman-teman nih gak menjaga diri agar tidak terperosok gitu. Nah, pesan dari Ridho lah untuk fans, untuk ya pemirsa. Ada satu momen di sana. Di waktu itu Ridho tidur satu aula bareng-bareng dengan 300 tahanan lainnya. Tidur di satu aula 300 orang? Ya, di bawah. Wow. Men, dengerin tuh men. Tapi itu berat buat Ridho. Apalagi itu berasal dari keluarga yang alhamdulillah papa selalu provide lebih dari cukup buat Ridho. Terus Ridho harus melalui situasi seperti itu yang cukup drastis. Alhamdulillah di situ udah banyak dapat pelajaran, tapi nggak mengenakan gitu. Cuman yang ada yang lebih sedih lagi sih waktu itu, di situ ada TV 1 yang nonton ya gitu. Rame-rame. Gak bisa berapa channel ya? Alhamdulillah bisa, cuman agak sulit gitu nyari sinyalnya, banyak semutnya gitu di layarnya Bang. Kayak TV zaman dulu. Iyalah TV penjara. Itu hiburan kita satu-satunya di situ. Dan di situ ada Haji Oma lagi manggung. Sama banyak teman-teman artis lain gitu. Sempat launching bareng sama Pasha juga. Itu kinda dilema gitu, kayak Edo pengen lihat, tapi ketika Edo lihat ramai-ramai. Yeah, I feel sad. Pertama, I heard you're feeling so badly. Kedua, I miss those chance gitu. Edo kehilangan banyak kesempatan yang sangat saya harusnya di situ gitu. Saya bisa melakukan banyak hal, bisa kasih kontribusi yang lebih baik lagi gitu. Jadi di momen itu di antara 300 orang gitu, orang pada ngeliatin papa gitu kan, itu ngerasa kayak this is it gitu, kayak aduh udah cukup gitu, jangan sampai deh. Ini pesan buat teman-teman yang lain, jangan sampai masuk penjara di luar pengalaman yang gak enak. Kita kehilangan besar banget gitu, nggak cuman banyak hal, tenaga, waktu dan lain-lain, dan amat sangat nggak worth it gitu. Untuk apa sih? Kalau untuk kasus Ridho narkoba hanya untuk that dopamine hormon gitu aja, kayak ya daripada nyesel seperti malu juga seperti apa yang Ridho alamin, lebih baik udah tahan aja, kontrol aja. Puasa itu yang benar ya. Karena itu dia tadi, di lingkungannya udah berat, tapi begitu dulu ngeliat bapak gue nih di TV gitu, kangen gitu, pengen lihat, harusnya gue bisa manggung bareng dia gitu. I couldn't. I miss those chances. Itu juga mikir kayak, ya yang pasti bahwa I don't know how long you gonna live. So itu benar-benar bersyukur itu masih bisa lihat papa sekarang. Ya, masih hidup ya. Masih ngelawak juga, lucu, masih gemesin. Jadi lu mau tabok gue beberapa kali, tabok deh gak apa-apa gitu. Saya pernah menyampaikan bahwa
orang kalau disayang sama Allah tuh maka diuji gitu kan ya. Nah mudah-mudahan nih kamu dalam konteks itu gitu. Dalam konteks disayang sama Allah bukan dimurkai sama Allah. Amin. Karena memang manusia dia sadar bahwa dia bersalah. Dia sadar bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika dia dalam kesulitan. Ketika dia dalam ketertekanan. Ketika dia dalam kesakitan. Nah, dibuatlah kita sakit, dibuatlah kita segala macam. Sebetulnya untuk mengingatkan dia itu, manusia itu. Untuk menyadari bahwa ada Tuhan gitu. Ada Allah. Seateis apapun ternyata. Seingkar apapun ternyata. Manusia pasti mengakui ada Tuhan. Saat dia menemui tekanan, saat dia menemui penderitaan yang dia sendiri sudah putus asa untuk bisa mengatasinya. Di situ muncul satu keyakinan ada superpower. Nah, oleh karena itu ini kalau di balik musibah ada hikmah itu harus kita petik. Bukan datang sendiri. Itu yang kadang suka dilupain pakai misalnya gini. Pada saat kita bersama gitu ya. Papa ada, mama ada, keluarga ada. Kita kadang suka lupa nilainya keberadaan mereka di sekitar. Nilainya mereka di sekitar Ido gitu. Kita biasa makan enak gitu. Ido biasa makan nasi bagus, makan sayur bagus. Ido lupa. Itu sebenarnya berharga banget. Begitu Ido masuk penjara dengan kualitas yang gitu, Ido baru tahu, oh ternyata nasi di rumah gue yang tiap hari gue makan itu yang gue rasa kayak it's nothing, value-nya sangat besar. Begitu juga dengan keluarga gitu, yang selama ini ada, begitu masuk sana sendirian, value-nya sangat besar gitu. Jadi salah satu pesan yang Ido pengen sampaikan ke semua juga, sebelum kita melakukan hal-hal gitu, nurutin godaan, ngikutin nafsu, ngikutin apapun itulah. Coba inget-inget deh gitu. Orang-orang di sekitar lu gitu. Kalau sampai terjadi apa-apa, lu bisa jauh dari orang-orang yang lu sayang gitu kan. Jadi kayak yang dirasain gitu. Lagunya lagu apa itu? Kehilangan ya? Ya. Jadi ya sebelum melangkah, coba pikir dulu nih kalau sebenarnya terjadi apa-apa, minimal bakal jauh, susah ketemu, bakal kangen. Kalau panjang umur alhamdulillah kayak Ido sama Papa sekarang bisa ketemu lagi. Tapi kalau gak panjang umur gak bisa ketemu lagi. So ya. Ketemu nanti di akhirat. Iya. Ketemu. Mudah-mudahan di sorga ketemunya ya Pak. Amin insyaallah, amin insyaallah.